Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ursila Julia Saputri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang etika, moral, dan akhlak. Baik, langsung saja. Jadi, di sini ada latar belakang. Yang pertama itu, agama Islam mengatur aspek kehidupan seperti akhlak, etika, dan moral. Yang kedua, tantangan modernisasi yang memengaruhi perilaku masyarakat, dan yang terakhir itu pentingnya memahami perbedaan, persamaan, dan dalil terkait ketiga konsep ini. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu kita akan mencari tahu apa pengertian akhlak, etika, dan moral. Yang kedua, apakah ada perbedaan dan persamaan di antara ketiganya? Dan yang terakhir itu apa dalil yang menjelaskan tentang ketiga konsep tersebut. Baik, lanjut. Di sini ada pengertian dari masing-masing konsep. Yang di sini pertama itu ada akhlak atau kebiasaan atau sifat mendalam dalam jiwa manusia menurut Imam Al-Ghazali. Jadi yang dimaksud di sini itu akhlak adalah kebiasaan mendalam yang tertanam dalam jiwa manusia, baik atau buruk yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran panjang. Nah, selanjutnya itu ada etika. Di sini etika itu didefinisikan sebagai teori tentang baik dan buruk berdasarkan filsafat moral. Nah, jadi etika itu teori tentang baik dan buruk yang berasal dari filsafat moral biasanya digunakan untuk menilai perilaku berdasarkan norma tertentu. Nah, selanjutnya ada moral. Di sini dikatakan nilai atau aturan baik dan buruk yang diterima oleh umum. Jadi moral itu nilai atau aturan yang diterima secara umum uh, untuk menentukan baik atau buruknya tindakan seseorang. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada dalil dalil terkait akhlak, moral dan moral dan etika. Nah, di sini pada surah Al-Baqarah ayat ke-53 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi maksud dari dalil tersebut adalah Allah menyuruh umatnya untuk memohon pertolongan dengan sabar dan melalui sholat. Nah, lanjut di sini ada dalil kedua dari Quran Surah An-Nahl ayat ke-490 dikatakan artinya itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, inti dari dalil ini adalah Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat kebajikan, dan melarang perbuatan buruk. Lanjut ke dalil terakhir itu Quran Surah Al-Hujarat ayat ke-12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepada
kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, yang dimaksud dari dalil ini yaitu Allah melarang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing eh, saudara yang lain. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu ada macam-macam eh, ini perspektif dari masing-masing konsep. Itu yang pertama ada etika, di mana di sini dikatakan normatif, deskriptif, terapan, eh, deontologis, dan konsekuensial. Jadi etika, akhlak, moral di sini itu terbagi berbagai macam jenis. Yang pertama itu dari etika ada normatif, deskriptif, terapan, deontologis, dan konsekuensial. Nah, kalau akhlak ada relatif, absolut, dan individu. Nah, yang terakhir untuk moral itu ada terpuji dan tercela. Nah, nah eh, slide selanjutnya itu ada perbedaan dan persamaan. Dari perbedaannya itu dari sumber. Kalau akhlak itu dari Al-Quran dan hadis, etika dan moral berdasarkan adat dan kesepakatan. Eh, Menurut sifatnya, akhlak universal, etika dan moral lokal atau temporer. Nah, persamaannya di sini itu ada mengkaji baik dan buruk, berorientasi normatif, dan mengatur perilaku manusia. Lanjut ke slide selanjutnya itu ada aktualisasi akhlak. Nah, eh, ada beberapa bentuk aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu kepada Allah, wujudnya itu tauhid, berzikir, dan memohon ampun. Yang kedua itu kepada sesama manusia, bentuknya itu persaudaraan dan saling tolong-menolong. Yang terakhir itu ada kepada alam dengan menjaga dan memanfaatkan dengan bijak. Selanjutnya itu ada dampak modernisasi dan globalisasi. Nah, dampak positifnya itu ada pendidikan menjadi lebih mudah, sikap terbuka dan lebih efisien. Nah, kalau dampak negatifnya itu munculnya konflik, apatisme, dan penyimpangan moral. Yang terakhir itu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah akhlak, etika, dan moral itu adalah ilmu yang membahas baik dan buruk, namun dengan landasan yang berbeda. Akhlak dalam Islam berperan besar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menciptakan kehidupan yang damai. Dengan membentengi diri kita dengan keimanan, kita dapat mengendalikan pengaruh modernisasi dan globalisasi. Baik, itu tadi penyampaian materi terkait etika, akhlak, dan moral dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.